这下饭的料钱，我买了，是1万枚芯片弹。你情了，他最后反被你中，说话真是低俗，那就不要在这里捣乱。好。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fearless Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-31. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 30 kemarin. Di minggu kemarin, kemenangan Xingnan telah mengejutkan semua orang. Tidak hanya itu, dia juga telah mengalahkan Lin Jixiao dan berhasil membuat wakil Master Zhao dan juga Molly tidak bisa berkata-kata. Alhasil, mereka berdua pun hanya bisa memberikan pil Martial King kepada Gong Yang atas taruhan yang sebelumnya mereka lakukan. Kini Gong Yang pun benar-benar kaya. Berhubung Xingnan berada di peringkat pertama, jadi pil Xiangtian 9 putaran pun diberikan kepadanya. Setelah semua itu, Xingnan dan teman-temannya memilih untuk berbicara di tempat lain saja. Di sana, Gong Yang pun memberikan pil Martial King kepada mereka, karena semua ini bisa dirinya dapatkan berkat Xingnan dan yang lainnya. Kemarin kita juga sempat diperlihatkan dengan keheningan yang terjadi di antara Xingnan dan Xiao Qingsu, karena bagaimanapun mereka hanya berduaan saja. Di saat Xingnan merasa semua masalah sudah selesai, Molly dan Ouyang Jun memiliki sebuah rencana tersembunyi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini kita dibawa ke sebuah tempat yang mana Xingnan diberitahu oleh Bai Heng kalau inilah istana Yibao. Tempat ini memiliki total 3 lantai. Lantai paling atas merupakan sebuah hutang, tempat di mana beberapa harta karun berkualitas tinggi diperbaiki. Lalu kedua merupakan tempat berbagai senjata dan teknik yang berharga. Sedangkan tingkat 1 merupakan tempat leluasa bagi para murid untuk menjual hartanya. Untuk acara lelang sendiri akan diadakan di ruang tengah. Baru saja tiba di lantai 1, Xingnan sudah diperlihatkan dengan begitu banyak pedagang yang menjual berbagai teknik dan juga senjata. Di istana Yibao, para pembeli tidak perlu khawatir, karena barang-barang yang para murid jual bukanlah barang palsu. Xingnan pun tertarik untuk melihat barang-barang yang ada di sana. Demi bisa mencari barang yang berharga sekaligus menarik, Xingnan pun menggunakan kemampuannya. Sayang sekali di lapak pedagang itu, Xingnan tidak menemukan hal yang menarik. Bagi Xingnan, semua barang yang dijual oleh para murid tampaknya adalah hal yang biasa saja. Namun Bai Heng yakin kalau pasti ada barang yang bagus, tapi semua itu tergantung lagi pada keberuntungan yang Xingnan miliki. Di sini Xingnan pun melihat beberapa senjata yang harganya sendiri terlalu mahal. Jadi Xingnan pun hanya bisa menghela napas saja. Hingga ia pun tertarik dengan lapak salah satu pedagang. Namun Xingnan dilarang untuk menyentuhnya jika tidak membeli barang tersebut. Alhasil ia pun hanya bisa melihat saja. Di dalam guci itu terdapat sebuah akar spiritual. Dia yang merasa tertarik dengan hal tersebut berencana untuk membelinya dengan pil Martial King. Bai Heng langsung terkejut karena dia menganggap sebotol anggur itu terlalu mahal, yang seakan-akan pria itu ingin merampok mereka. Penjual ini tidak terlalu peduli, jadi pada akhirnya Xingnan pun memberikan 1000 pil Martial King untuk hal itu. Bai Heng begitu penasaran mengapa Xingnan mau membeli barang ini, padahal ia juga memilikinya. Ternyata Xingnan itu hanya iseng saja. Namun keisengan itu telah menghabiskan 1000 pil Martial King atau setara dengan 10.000 pil Xiangtian. Setelah puas melihat kesana kemari, Xingnan dan juga Bai Heng akan memasuki ruangan tengah. Namun sebelum itu mereka diminta untuk mengeluarkan token. Bai Heng pun memperkenalkan Xingnan sebagai peringkat 1 dalam kompetisi Pulau Wanxiang. Jadi saat ini tokennya masih sedang diproses. Bai Heng merasa ia bisa menggunakan tokennya untuk membawa Xingnan masuk. Ia bahkan memberikan sedikit sogokan kepada pria itu. Akan tetapi semua ini sia-sia saja. Alhasil Xingnan pun mengeluarkan token yang sempat diberikan oleh Outsan. Melihat hal itu seketika saja membuat dirinya terkejut. Penjaga ini pun langsung ramah kepadanya.
Berdasarkan aturan Yibao, Xingnan yang membawa token itu bisa memilih 3 buah harta secara gratis di lelang ini tanpa takut diambil oleh pihak lain. Xingnan berterima kasih atas penjelasan penjaga itu. Ia dan juga Baiheng pun memasuki ruangan tengah. Baiheng merasa kalau keputusannya mengikuti Xingnan adalah pilihan yang tepat. Bahkan dia memiliki sebuah token yang bisa membuat para penjaga itu memberikan hormat kepadanya. Hanya saja kesenangan ini terganggu ketika mendengar nama Nang Gongcheng. Ia merupakan peringkat pertama di halaman kanan. Sebagai seorang alkemis tingkat tinggi, tidak ada orang yang berani untuk berebut pil darinya. Xingnan pun tertarik kepadanya dan langsung saja melakukan pemeriksaan. Nang Gongcheng ini ternyata memiliki rok senjata kelas 9 tingkat kuning. Dan dalam keadaan kesatuan yang sempurna antara manusia dan senjata. Untuk kultivasinya sendiri, dia itu sudah mencapai setengah langkah Xiantian. Mungkin dia ini lebih baik dari Lin Jixiao. Kedatangan mereka kemari ternyata adalah untuk mencari keberadaan Xingnan. Orang-orang pun menyingkir dan memperlihatkan Xingnan kepada mereka. Pada akhirnya, Nang Gongcheng pun tahu kalau pria di hadapannya adalah Xingnan. Tapi dia ini ingin memastikan hal itu dulu. Xingnan pun membenarkan hal tersebut. Ternyata keluarga Nanggong dan juga Lin sudah berteman dalam waktu yang lama. Mungkin Xingnan akan dalam masalah karena ia telah mengalahkan Lin Jixiao. Sepertinya itu akan terjadi karena Nang Gongcheng tahu betul kalau Xingnan lah yang telah mengalahkan Lin Jixiao. Selain itu Lin Jixiao telah melakukan perburuan kepada Xingnan. Tapi siapa yang mengira kalau Lin Jixiao malah dikalahkan oleh Xingnan dan harus menerima luka yang cukup parah. Tujuan Nang Gongcheng kemari adalah untuk mengingatkan Xingnan untuk tidak sombong dulu, karena dia akan memberikannya pelajaran. Cukup wajar orang-orang ini berhati karena keluarga Nanggong bukanlah keluarga yang bisa disinggung. Namun tak bagaimana Xingnan bisa berurusan dengan mereka. Orang-orang pun berpikir kalau Nang Gongcheng ingin mengalahkan Xingnan. Baiheng meminta Xingnan untuk berhati-hati sebab Nang Gongcheng itu telah dihormati oleh para tetua di sekte luar. Lebih baik mereka menghindari masalah dan menundukkan kepala mereka kepadanya. Namun Xingnan sama sekali tidak mau dan memilih untuk tetap berada di pelelangan. Karena sepertinya ia itu akan bersaing dengan Nang Gongcheng. Sesaat kemudian seorang tetua pun tiba dan secara resmi memulai acara pelelangan. Barang pertama yang akan mereka jual dikenal sebagai salah satu dari 3 harta karun. Ini merupakan bunga 7 warna. Tanaman ini dapat meningkatkan peluang mereka untuk bisa melakukan penerobosan karena Xiantian sebesar 30%. Efek pengobatannya sendiri 3 kali lipat dari teratai emas dengan 3 kelopak. Harta ini diawali dengan harga 5.000 keping pil Xiantian. Berhubung tanaman ini dapat membantu penerobosan, jadi tentu saja beberapa orang pun segera memberikan penawaran. Harga pun terus naik bahkan sampai menyentuh ke harga 15.000 pil Xiantian. Baiheng merasa ini adalah kesempatan yang bagus untuk Xingnan, karena saat ini dia telah berada di ranah body tempering tingkat 9. Jika dia berhasil mendapatkan tanaman itu, maka ini akan dapat membantunya naik ke ranah Xiantian. Xingnan pun menaikkan harganya menjadi 20.000 pil Xiantian. Awalnya orang-orang itu tidak tahu siapa dia, hingga pada akhirnya mereka sadar kalau Xingnan adalah murid baru. Beberapa orang pun kesal karena Xingnan berani memberikan penawaran. Tapi semua orang langsung terdiam ketika Nang Gongcheng menaikkan penawaran sampai 50.000 pil Xiantian. Nang Gongcheng dan Sopan meminta orang-orang di sini untuk memberikan bunga itu kepadanya. Jadi karena itulah dia menaikkan harga sampai segitu. Harga yang diberikan oleh Nang Gongcheng itu benar-benar membuat semua orang terdiam. Karena 50.000 pil Xiantian bukanlah jumlah sedikit. Sepertinya Nang Gongcheng ini sangatlah kaya. Selain itu, alasan yang dia berikan pun dapat diterima dengan baik oleh mereka. Pandangan mereka pun sangat berbeda terhadap Xingnan, yang seakan-akan ia tidak akan bisa dibandingkan dengan Nang Gongcheng. Jadi seharusnya bunga itu diberikan saja kepada Nang Gongcheng. Tapi beberapa orang berpikir kalau Nang Gongcheng ini sengaja untuk menekan Xingnan, karena bagaimanapun dia itu sudah berada di tahap awal Xiantian. Tetua ini akan segera mengetuk paluh jika tidak ada yang berani memberikan tawaran. Sebab dalam gitu maka bunga 7 warna akan dia berikan kepada Nang Gongcheng. Namun Xingnan tidak tinggal diam saja dan akan memberikan penawaran lagi. Ini sempat membuat Nang Gongcheng terkejut. Tapi tetua itu menyayangkan karena Xingnan sudah terlambat memberikan penawaran. Jadi bunga 7 warna ini sudah menjadi milik Nang Gongcheng. Tapi Xingnan masih belum mendengar suara palu diketukkan. Jadi dirinya masih memiliki kesempatan dan lelang ini belumlah berakhir.
Tetua itu malah menjadi kesal karena jika Xingnan ingin bersaing, maka dia itu harus mengeluarkan pil lebih banyak lagi. Nang Gongcheng akan meladeni Xingnan. Ia tidak mempermasalahkan jika Xingnan mau bersaing dengannya. Selain itu, ia penasaran seberapa banyak Xingnan mau memberikan penawaran. Xingnan tidak akan mengeluarkan pil lagi. Selain itu, untuk apa juga dia bersaing dengan Nang Gongcheng? Hanya saja Nang Gongcheng itu harus menghormati dirinya karena dialah yang akan mendapatkan bunga tersebut. Xingnan menjamin kalau bunga ini akan menjadi miliknya. Nang Gongcheng hanya bisa tertawa karena dia yakin Xingnan tidak akan bisa bersaing dengannya. Jadi lebih baik dia itu tidak menimbulkan masalah apapun di sini. Nang Gongcheng pun meminta Tuan Zheng untuk mengusir Xingnan dari istana Yibao, karena ia bisa saja membuat kekacauan. Tuan Zheng sepertinya setuju dengan apa yang dia katakan. Namun dia langsung diberitahu oleh penjaga kalau Xingnan memiliki token yang dimiliki oleh para tetua. Alhasil tanpa pikir panjang, Tuan Zheng pun memberikan bunga 7 warna kepada Xingnan. Hal ini pun membuat semua orang penasaran dengan apa yang terjadi. Sedangkan Xingnan hanya santuy-santuy saja. 就是属于我的，并未听见落锤之声，那就不要在这里捣乱。好好。 Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.